PSB ini lebih mengutamakan pinjaman kepada UKM, di mana UKM berdampak, jadi banyak UKM kami yang menunda pembayarannya, sehingga KSPSB kesulitan untuk mengembalikan dana kepada anggota. Nah, kami terus bekerja keras mencari likuiditas dengan cara kami ingin melikuidkan aset-aset. Contohnya kami akan mencoba, kalau ada yang mau membeli, misalnya kami ingin mencoba menjual aset berupa Hotel Salak Pajajaran. Kami tawarkan dengan 150 miliar misalnya. Kemudian kami coba juga kepada developer yang bekerja sama dengan kami untuk segera atau membayar di depan kapling-kapling yang kami sediakan untuk kami minta pembayarannya dibuka kepada developer itu. Nah, kami berharap kami juga sedang mencari pendanaan atau dana talangan dari luar, termasuk tentunya ke FPDB, dan barusan kami memang sedang meminta dukungan juga dari Deputi Pengawasan Kementerian bagaimana mengatasi hal semuanya ini. Nah, kami sih berharap di bulan Juni ini sudah akan ada new normal atau artinya pencabutan PSBB. Kami harap sih penagih kita sudah bisa melakukan penagihan kepada para anggota peminjam. Kemudian hotel juga mulai berangsur-angsur akan pulih, juga new business juga mudah-mudahan akan bisa masuk lagi. Sehingga kami berharap kewajiban-kewajiban kami yang tertunda di bulan April dan Mei ini bisa kita selesaikan di bulan Juni dan Juli. Paling tidak Juli itu selesailah kewajiban kami yang April dan Mei. Kemudian kewajiban kami Juni-Juli akan kita coba selesaikan di bulan Agustus dan September. Kemudian kewajiban Agustus-September kita akan coba selesaikan di bulan Oktober, gitu kan? Ke bulan Oktober, September-Oktober akan kita selesaikan di bulan Oktober. Mungkin sedikit yang Oktober masih ada di bulan November dan Desember, sehingga Januari itu kami sudah bisa on the track atau sudah bisa normal kembali. Dengan catatan anggota tetap percaya kepada kami, anggota tetap tidak mencairkan simpanannya untuk sementara dan mengikuti SE kami, yaitu diperpanjang 6 bulan, kecuali yang sudah diperpanjang di bulan April akan jatuh tempo di Oktober. 6 bulan itu harus akan kami penuhi pencairannya. Kemudian yang diperpanjang di bulan Mei, kemudian jatuh tempo di bulan November, itu akan kami penuhi pencairannya. Kemudian yang sudah diperpanjang di bulan Juni, kemudian jatuh tempo di Desember, itu akan penuhi. Tapi yang baru jatuh tempo di Desember saya harap bisa diperpanjang minimal 6 bulan. Sehingga dengan demikian itu sangat meringankan cash flow kami, sehingga cash flow kami bisa terbantu dan semuanya akan terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Itu harapan kami. Nah, apa jaminan bagi anggota dananya aman? Ya, terus terang saja, koperasi itu tidak punya LPS, lembaga penjaminan simpanan. Koperasi hanya bisa mengandalkan aset yang dimiliki. Nah, kalau kita hitung aset yang dimiliki oleh KSPSB ini, ya artinya kalau pinjamannya ditarik, kemudian aset-asetnya seluruhnya dijual, itu akan mampu mengembalikan dana kepada anggota. Tapi itu tentunya butuh waktu, ya butuh waktu. Nah, saya berharap roda KSPSB ini yang sudah 16 tahun ini berjalan tanpa cacat. Nah, sekarang karena dengan kerjasama yang baik dengan anggota, mudah-mudahan semuanya bisa teratasi dengan baik. Nah, jika anggota ingin mencairkan simpanannya, saya berharap
bersabar dan bisa didiskusikan di setiap kantor cabang untuk diskedulkan pembayarannya disesuaikan dengan cash flow yang dimiliki oleh KSPSB. Nah, mengenai hak-hak baik hak anggota seluruh anggota yang sudah ada di koin, kami akan berusaha memenuhi itu. Kami sedang mencari jalan keluar, kami sedang mencari pendanaan dari manapun sumbernya. Kami sedang menjual aset-aset kami sehingga bisa digunakan menjadi likuiditas untuk kantor-kantor cabang. Nah, perkembangan pinjaman dengan LPDB seperti saya katakan tadi, kita terus berproses. Nah, justru LPDB ini tadi dengan kementerian dia sangat terganggu sekali dengan adanya beberapa anggota yang melaporkan kita ke PKPU. Nah, tadi saya sudah jelaskan ke kementerian mengenai, namun tetap harapan saya teman-teman yang mengajukan ke PKPU bersabar untuk bisa kalau bisa ya mencabut ya tuntutannya ke PKPU, karena itu sangat menghalangi dan mengganggu keputusan daripada LPDB untuk memberikan pencairan bagi kita. Tadi dibilang dia khawatir dengan PKPU itu nanti banyak anggota yang meminta pencairannya dan KSPSB kesulitan memenuhinya, akan terjadi sesuatu yang mudah-mudahan tidak kita harapkan. Ya, mungkin itu saja live dari kami. Mudah-mudahan kami berharap dengan dukungan dari anggota semuanya, dengan doa dari anggota semuanya, KSPSB bisa cepat pulih kembali dan KSPSB bisa dipertemukan dengan orang yang bisa memberikan bantuan, baik misalnya membeli aset KSPSB maupun memberikan dana talangan KSPSB dengan jaminan aset. Apabila dana talangan itu cair, tentunya kita akan mengutamakan adalah pembayaran kewajiban kita kepada anggota, terutama jasa-jasa yang tersimpan di koin. Yang kedua adalah tentunya hak-hak daripada mitra pemasaran kita, baik FA maupun area manager yang masih yang tersimpan di koin dan hanya bisa biasa, tidak bisa diambil di koin. Nah, kenapa Pico kita hentikan untuk sementara? Karena dengan adanya Pico ini itu sangat menambah beban likuiditas kita. Karena uangnya berarti harus ada dua kita sediakan. Pertama ada di aplikasi Pico sendiri, kemudian harus ada juga di kantor cabang, harus ada di kantor pusat. Nanti kita akan coba untuk awal-awal likuiditas ada di kantor pusat dan di kantor cabang saja, sehingga nanti anggota hanya bisa menarik dana di kantor cabang untuk nominal yang kecil, dan untuk nominal yang besar kita akan coba transfer dari kantor pusat. Itu harapan kami jika memang dana likuiditas ini sudah tersedia.
Baiklah teman-teman sekalian, netizen sekalian, mungkin untuk saat ini kita cukup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan live IG ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan bisa juga sedikit menenangkan teman-teman. Kita terus berusaha, mudah-mudahan segera normal kembali. Kita akan coba terus kewajiban yang tertunda di bulan April dan Mei ini kita akan coba selesaikan di bulan Juni Juli. Sekali lagi kewajiban Juni Juli mungkin akan kegeser menjadi Agustus September, kemudian Agustus September akan bergeser di bulan Oktober. Nah, Oktober mungkin akan terbayar di November, Desember, November di Desember, Desember bisa di Desember juga, sehingga Januari kita sudah bisa normal kembali. Itulah harapan saya, mudah-mudahan semuanya bisa terwujud dengan dukungan daripada anggota. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada anggota, kepada mitra pemasaran KSPSB yang sudah mempercayakan dananya di kita, yang sudah bergabung dengan kita selama 16 tahun ini. Dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya akhir-akhir ini, 2 bulan ini kami tidak bisa memenuhi kewajiban karena memang keadaan KLB yang di luar dugaan kami, dan terus terang saja tidak kami prediksi akan separah ini. Perkiraan kami KLB ini tidak akan mempengaruhi income kita, pinjaman tetap bisa ditarik, bisnis semua tetap jalan, ada juga new bisnis yang bisa menggantikan pencairan dan sebagainya dan sebagainya. Itu harapan kami semua. Awalnya, tapi ternyata keadaan lain. Secara hitungan solvabilitas, aset kami akan mampu membayar kewajiban kepada anggota. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.